Ora suwe, delete wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Nurul Ilmi. SD Muhammadiyah Nurul Ilmi. Ulangi. Apa kabarmu hari ini? SD Muhammadiyah Nurul Ilmi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sekarang cek kehadiran dulu di absensi ya. Absen nomor 1, Abid. Ya. 2, Amanda. Ya. 3, Asifa. 4, Atar. 5, Fahri. Ya. 6, Faleh. 7, Farel. 8, Fatih. Ibrahim Zafran. Al-Fatih siapa? Oh ya, Baim tau. Oke. 9, Dava. 10, Raditya. 11, Zain. 12, Navia. 13, Sekar. 14, Rasdan. 15, Anin. Siapa ini? Oh, Tiara. Kok namanya Aninda? Panggilannya Tiara. Oh, baru tahu ya. 16, Sakira. Ya. Hadir semua ya, nggak ada yang izin. Ya, selanjutnya hari ini materinya mata pelajarannya Al-Islam, materinya akhlak terhadap orang tua. Siapa yang tahu akhlak? Akhlak itu apa? Akhlak itu sikap atau sifat yang terdiri dari diri sendiri, tidak ada dari lahir, atau kebiasaan tidak bisa, itu dipaksa juga tidak bisa. Akhlak atau sifat itu berbentuknya jadi atau dasar dari lahir. Kok berarti akhlaknya siapa? Mas Baim. Mas Baim itu pendiam. Nah, berarti dia akhlaknya pendiam. Akhlak terhadap orang tua, contohnya gimana akhlak terhadap orang tua? Halo?
Contoh, akhlak terhadap orang tua yang bagus gimana? Bersikap kepada orang tua yang bagus gimana contohnya? Ya, mendoakan orang tua bisa. Itu akhlak juga bisa. Terus apa lagi? Ya, tidak membantah orang tua. Ya, pengertian akhlak. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khuluq yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Menurut istilah akhlak ialah bersifat tertanam di dalam diri. Berarti akhlak itu sifat tertanam di diri sendiri, tidak bisa dari orang lain. Contohnya apa? Akhlak itu contohnya siapa yang tahu bisa menilai sama temennya. Sifatnya misalnya, oh Mbak Sakira itu akhlaknya dia sifatnya banyak omong, aktif, bisa juga menilai. Nah, lanjut, menurut istilah akhlak ialah bersifat yang tertanam dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pikiran dan paksaan. Nah, berarti akhlak atau sifat itu tidak bisa dipaksa. Misalnya sifatku kayak gini ya kayak gini, kalau apa dipaksa juga nggak bisa gitu. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika ditimbulkan dengan sendirinya. Akhlak terdorong oleh motivasi dari dalam diri sendiri. Contohnya termotivasi. Termotivasi gimana termotivasi? Termotivasi, contohnya Mas Atar itu orangnya itu pintar, dan sedangkan Mas Abid itu lambat. Nah, dia termotivasi untuk mengalahkan rankingnya Mas Atar. Akhlak didorong oleh motivasi dari dalam diri sendiri. Akhlak dilakukan tanpa banyak pertimbangan pikiran. Akhlak juga tidak hadir dari pertimbangan yang sering diulang. Jadi akhlak itu tidak bisa sering diulang. Contohnya apa pertimbangan dari diulang-ulang. Kalau kebiasaannya bangun pagi ya bangun pagi. Kalau kebiasaannya bangun 6:30 ya berarti 6:30. Kebiasaannya terlambat ya terlambat. Akhlak dilakukan tanpa banyak pertimbangan pikiran. Akhlak juga tidak lahir dari pertimbangan yang sering diulang sehingga terkesan terpaksa dalam sesuatu yang dilakukan. Akhlak bersifat spontan sesuai dengan karakter yang dimiliki seseorang. Contohnya sifat yang tidak baik kepada orang tua. Di zaman Nabi, anaknya Nabi itu yang tidak baik itu siapa?
Siapa? Sifat yang anaknya Nabi yang tidak berakhlak kepada orang tua, tidak bagus akhlaknya kepada orang tua. Siapa? Ya, betul, Kan'an. Nah, Kan'an itu anaknya siapa? Siapa? Ya, Nabi Nuh. Kan'an itu anaknya Nabi Nuh. Dia tidak patuh kepada ayahnya. Dia membangkang terus sehingga anaknya ditenggelamkan dalam keadaan banjir. Iya, banjir bandang. Ya, silahkan nanti yang penting atau yang buat jawaban bisa dicatat juga. Silahkan buka bukunya. Ya. Nanti inti-intinya dicatat, inti dari materi tadi. Baru pengertian ya, pengertiannya juga belum selesai. Tadi akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Apa? Siapa? Al-khulq. Ya. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu ya. Jadi menurut istilah akhlak ya bersifat yang apa? Akhlak itu apa? Akhlak sifat yang tertanam dalam diri kita, ya, diri kita. Bersifatnya spontan, tidak dipaksa, tidak ada paksaan. Lanjut ya. Akhlak juga tidak hadir dari pertimbangan yang sering diulang sehingga terkesan terpaksa dalam melakukan suatu. Akhlak bersifat spontan sesuai dengan karakter yang dimiliki. Karakter itu apa Mas Asdan? Ya, sifat. Seorang muslim wajib menjaga akhlak. Kita muslim atau kafir? Ya, kalau muslim itu orang kalau non muslim itu apa Mas Asdan? Orang apa Mas Asdan? Kalau orang kafir itu agamanya apa? Mas Asdan? Orang kafir itu Mas Jain. Orang kafir itu agamanya apa? Orang kafir. Ya, bisa Kristen atau non-muslim. Non-muslim itu selain orang muslim, ya, orang Islam. Kita sudah memiliki panutan yang memberikan teladan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak
sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Nah, artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan salihan akhlak. Allah itu tidak menilai dari fisik, melainkan menilai dari apa, Mas Radit? Iya, menilai dari hati atau dari sikapnya, niatnya, gimananya. Ya, kalau sifatnya bagus berarti hatinya juga bagus. Akhlak terhadap orang tua termasuk akhlak terpuji atau mahmudah. Ya. Sebagai pelajaran Muhammadiyah, kalian harus menjadi contoh. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian harus menjadi contoh bagi semua, terutama dalam berbuat baik kepada orang tua. Kalian pelajar SD Muhammadiyah, SD ya, Mas Farel, SD SD-mu ini apa? Kalau SD negeri, kalau SD-mu itu beragama, ya beragama Islam Muhammadiyah. Ada lembaganya, lembaga apa? Muhammad. Iya. Kalau SD negeri ada yang campuran, ada yang non muslim ada. Kalau SD Kristen jelas orang Iya. Di dalam pelajaran agama Islam berbuat baik kepada orang tua ini termasuk dengan biru walidain. Biru walidain berasal kata dalam bahasa Arab, kata birul itu berasal dari albir dan al walidain. Albir artinya kebaikan dan al-walidain artinya kedua orang tua. Berarti biru walidain apa? Kebaikan? Iya, kedua orang tua. Yang keras ya, kalau ditanya yang keras, enggak kedengan dari sini. Arti albir tadi kebaikan. Kalau al-walidain artinya kedua orang tua kandung. Secara istilah biru walidain adalah kewajiban bagi anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua seperti menurut perintahnya, tidak menyia-nyiakan keberadaan serta mendoakan mereka. Itu tadi pengertiannya. Pengertiannya tadi apa? Sing akhlak itu istilah menurut istilah akhlak itu apa? Bersifat apa? Kok terpuji? Ayo apa? Akhlak iya.
Akhlak tadi apa Mas Waleh? Akhlak tadi kok belum kok belum jelas, temennya belum ada yang tahu. Pengertiannya banyak yang belum tahu. Coba tak tanya lagi sing cewek. Menurut istilah akhlak ialah sifatnya apa? Tiara, sifatnya apa? Sing keras. Iya, tertanam. Nggak kedengaran. Suara cewek kok rindik banget kalau pas istirahat. Suaranya apa? Keras. Tertanam di dalam diri seorang manusia. Ya. Akhlak itu tertanam diri sendiri seorang manusia. Kalau biru walidain tadi apa? Apa? Yang keras. Ya, kebaikan kedua orang tua kandung. Jadi tahu ya pengertian akhlak itu apa? Yang kedua, menjadi generasi biru walidain yang menggembirakan. Menjadi generasi yang baik itu gimana? Contoh Nabi yang anaknya sangat berbakti kepada orang tua. Siapa? Iya. Itu kisah Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail gimana? Dia seorang anak. Nah, sedangkan ayahnya itu ceritanya ayahnya itu dia mimpi. Tidur mimpi bahwasanya dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih siapa? Anaknya. Anaknya bernama siapa? Iya. Dia lalu tiba-tiba bangun. Dia mengingat kalau perintah mimpinya tadi adalah perintah, hingga sampai mimpinya berapa kali? 3. Iya, betul. 3 kali. Sehingga Nabi Ibrahim itu dia kekeh atau yakin bahwasanya dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi apa? Iya, Nabi Ismail, betul, Syakira. Dia bangun terus untuk menyembelih Ismail. Dia bilang kepada Nabi Ismail dulu, wahai anakku, aku bermimpi bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Nah, lalu gimana? Nabi Ismail tidak banyak drama atau tidak banyak bicara. Wahai ayahanda, bahwasanya kalau itu memang perintah Allah, Tuhan Allah, maksudnya diperintahkan oleh Allah, maka lakukanlah. Nah, padahal kalau di zaman dulu itu setannya dahsyat, setannya mengganggunya itu, dicobaannya itu banget pada di zaman Rasulullah itu terkecoh banyak. Akan tapi Nabi Ibrahim kekeh untuk menjalankan perintah Allah. Tiba-tiba mau menyembelih apa?
mau menyembelih Ismail, terus Ismail digantikan apa? Iya, iya betul, Mas Farel. Tiba-tiba di belakang apa batu ada domba. Terus turun ayat. Jadi tidak jadi disembelih, akan tapi yang disembelih apa? Kambingnya. Iya betul, Abid. Kambingnya. Itu kisah Nabi Iya. Ada juga ceritanya apa? Ceritanya maling kondang tahu? Ya, maling kondang gimana kayak anaknya tidak patuh kepada orang tuanya, terus jadi apa? Iya, dikutuk jadi batu. Itu bukan rekayasa, memang benar. Kalau tidak patuh kepada orang tua, nanti kamu dilaknat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kalian harus patuh atau berakhlak mulia kepada orang tua. Iya, sebagaimana kalian itu tidak bisa membalas jasa seorang ibu. Kalian dikandung berapa bulan? Iya, 9 bulan. Dia digendong kemana-mana, di kamar mandi ya digendong loh. Kamu kalau masak digendong, ke beli sayuran juga digendong. Nah, di mana-mana kamu digendong di dalam perutnya. Ada juga itu cerita itu Agus ya. Ini kan ada Agus, ada di buku paket ini ada cerita nih. Nah, ada seorang Agus, ada pada ibunya. Jadi gini, Andika itu selalu terlambat saat datang ke sekolah. Pakaiannya pun lusuh dan selalu keringatan. Banyak orang yang heran karena ia selalu berpenampilan lusuh, lecek, tidak keurus. Nah, setelah ditelusuri sebelum ke sekolah, ia membantu ibunya berjualan ke pasar. Agus, namanya tadi Agus. Namanya Agus, yang lusuh tadi Agus. Dan ibunya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mereka dari itu Agus selalu membantu ibunya untuk mencari rezeki loh. Baik cerita tentang maling kundang maupun Andika tadi, pelajaran kepada agar berbuat baik kepada orang tua. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian harus menjadi contoh anak yang melaksanakan biru apa? Yang keras no? Iya, biru walidain, atau berbaik kepada kedua orang. Yo, sekarang silahkan pegang pundaknya temennya sampingnya, pundak sampingnya. Ada yang ngantuk, ya sebelah kanan. Dipijeti.
pijeti. Nah, sip. Nah, pijeti. Main nggak ngantuk. Sing keras, sing keras. Tambah keras, tambah keras. Yo. Sekarang satu nih. Gantian. Dikeraske, saya keraske. Nah. Udah? Nah, perhatikan lagi. Nah. Jadi tadi apa? Jadi generasi muda yang berbakti atau berakhlak mulia kepada orang tuanya, kepada orang tua. Tadi contohnya anak Nabi siapa? Ya, anaknya tadi bernama siapa? Iya, betul, Mas Adit. Kalau sebaliknya yang durhaka kepada orang tua tadi siapa? Kan'an. Iya, Kan'an. Kan'an tadi gimana? Dia tidak patuh kepada orang tua. Dia malah membantah. Jadi kayak gitulah. Nah, nomor 3, pandangan agama Islam tentang akhlak terhadap orang tua. Agama Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap birru walidain atau berbaik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Ada cukup banyak ayat Al-Quran memerintahkan agar berbuat baik kepada orang tua, di antara surat An-Nisa, yang artinya surat An-Nisa ayat 36. Artinya gini, dan sembahlah Allah dan jagalah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, berbuat baiklah kepada orang tua. Gitu. Jadi berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua selalu terletak kepada perintah untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga larangan durhaka kepada orang tua terletak setelah larangan menyekutukan Allah, menunjukkan betapa tingginya derajat birru walidain. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ada hadis, ridha Allah tergantung ridha kedua orang. Ayo kaki, ayo, nggak boleh ya. Terus kemurkaan Allah tergantung kemurkaan, iya, kedua orang tua. Bagus. Ayo berdasarkan hadis tersebut kita menyimpulkan bahwasanya istilahnya gini, surga itu di telapak kaki. Jadi ridho ibu termasuk ridho Allah. Kalau ridho Allah tergantung ridho ibu. Kalau kamu durhaka kepada ibu, berarti kamu durhaka kepada Allah. Padahal kamu bilang gitu nggak boleh kepada kedua orang. Iya. Di sini ada pertanyaan, ada permasalahan, silahkan pertanyaan.
Tunjuk jari kalau ada pertanyaan permasalahan. Ya. Bagaimana apa? Bagaimana seorang anak patuh kepada orang tua, sedangkan orang tua tidak patuh dengan agama Allah atau agama. Oh ya, bagaimana seorang anak patuh kepada orang tua, sedangkan orang tua tidak patuh kepada agama Allah. Siapa yang tahu? Apa nabi siapa yang bapaknya itu menyembah berhala? Siapa? Siapa yang tahu? Menyembah berhala. Ya, ngacung aja, ngacung. Ya, siapa? Ya, betul. Ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azar. Ada? Bernama Azar. Dia menyembah berhala, akan tetapi Ibrahim taat kepada Allah. Jadi Ibrahim itu ya juga taat kepada ayahnya, tapi taatnya itu kalau di lingkup di dunia. Kalau di akhirat, kalau misalkan, wahai Ibrahim, kamu harus menyembah sini menyembah berhala, tidak. Akan tapi kamu punya keyakinan atau apa? Punya pendirian bahwasanya kamu menyembah itu hanya kepada padahal kisah Nabi Ibrahim itu dia berjuang menegakkan Islam, sedangkan ayahnya itu berjuang menegakkan ajaran apa? Ya, menyembah berhala. Betul. Jadi gimana? Kalau contoh ya, contoh kalau Us Mahmud taat kepada agama Islam, sedangkan orang tuanya dilahirkan di agama Kristen atau non Muslim. Nah, Usman itu harus patuhnya itu dengan misalnya disuruh, kamu minta tolong belikan bumbu nasgor di warung, ya boleh. Kalau kamu nanti ikut bapak ke gereja, tidak Bu? Iya, boleh menantang kalau urusannya agama itu. Jadi gitu ya Mas Asdan. Kalau urusan dunia harus patuh, kalau urusan akhirat, kalau urusan agama kamu punya pendirian sendiri. Ya, silahkan berdiskusi kelompok cowok-cowok, cewek-cewek, silahkan. Sini kursinya bawa ke sini, kursinya bawa ke sini. Sing cewek kursinya bawa ke sini, iki majuke, yuk. Bergabung. Geser dulu. Cewek sini, cowok sini. Geser. Ayo, cewek sini, cowok sini. Kursinya bawa sini, kursinya. Geser dulu. Nah, digabungkan kelompok sekarang. Berdiskusi kelompok. Yo, silahkan berdiskusi kelompok. Botol. Ayo, silahkan. Cewek sini, ambil kursinya aja.
Yo. Sekarang diskusi dulu. Berdiskusi dulu. Sini. Ayo. Cowoknya lebih banyak ya daripada cewek. Yo. Ya, silahkan. Silakan. Halo. Silakan. Gini. Sing cowok beri contoh apa berakhlak yang tidak baik kepada orang tua. Apa sing cowok akhlak yang baik kepada orang tua disebutnya ya. Apa nanti berapa? 4. Kalau yang cewek disebutnya berakhlak kepada orang tua yang bagus. Yo. 4. Kakek nggak boleh gini no. Ayo. Yang sopan. Yo, tak kasih 5 menit ya sama aku ngecek. Yo. Akhlak yang tidak baik kepada orang tua. Ya nanti tulis saja, nulis nanti digabungkan gitu. Satu-satu. Seorang satu. Nanti cuma diambil berapa gitu. Yo, ditulis. Nanti saya tak tanya 4, tapi satu orang nulis semua. Ayo segera. Sambil berdiskusi. Tadi apa? Akhlak menurut istilah tadi apa? Apa? Ya, sifat. Sifat itu berasal dari apa? Apa yang cewek ganti? Sifat itu munculnya dari mana? Dari tanam diri kita. Dari diri sendiri, tertanam dari diri sendiri, ya betul. Sifat itu tertanam dari diri sendiri. Kalau arti dari biru walidain tadi apa? Artinya apa biru walidain? Halo? Apa? Biru walidain. Ya, berbaik kepada orang tua. Orang tua apa? Orang tua kandung, no, masa orang tua apa? Ya, orang tua kandung. Kalau kepada lebih tua harus apa? Iya, sopan. Sopan aja. Sopan itu menghargai. Iya, menghargai. Kalau patuh itu
harus patuh. Patuh itu hanya kepada orang tua. Kalau sopan itu kepada yang lebih apa? Iya, lebih tua, betul. Ya, sini ini dulu nanti dicari. Nanti dicari. Pulpennya hilang toh. Nanti dicari ya. Ditulis dulu. Sudah? Jadi kesimpulannya tadi gimana? Kalau pengen menjadi generasi yang biru walidain itu harus bagaimana? Seperti apa? Seperti anak Nabi siapa? Seperti anak Nabi siapa? Iya, Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi Ibrahim. Dia patuh, apa-apa patuh. Enggak bilang apa? Ngeyel. Kalau kalian gimana di rumah? Ngeyel enggak? Lumayan. Nah, mulai sekarang harus berbakti atau patuh kepada orang tua. Udah belum? Anu beda-beda nanti tak suruh contoh ke 4 orang. Sudah sing cowok sing cewek? Sudah. Sudah? Satu-satu. Yo. Sama nunggu sing cowok apa sing cewek sudah toh? Nanti nyebutkan cuman berapa aja gitu. Contoh itu. Yo, 1 menit lagi. Nanya cuman kelompok cuman nyebutnya berapa orang gitu aja. Ya sudah. Ya silahkan perwakilan yang baik dulu, berakhlak mulia yang baik kepada orang tua. Sing cewek, coba ayo. Siapa dulu? Perwakilan aja, perwakilan. Itu kan kelompok, nggak apa kelompok. Yo, ayo, siapa ngacung dulu? Nggak apa-apa. Ayo. Ayo Siva. Ayo Siva, coba Siva. Coba contohnya apa? Berakhlak mulia. Gak apa-apa, yuk.
Di situ aja. Yang keras. Tidak membantah? Ya, tidak membantah kepada orang tua. Itu contohnya. Contohnya gimana? Ayo, yang lain. Contohnya yang lain. Oh, orang siapa yang ngameh merakteke? Contohnya gimana? Sakira, ayo. Tidak membantah kepada orang tua gimana contohnya? Tidak membantah kepada orang tua. Kamu disuruh apa? Disuruh Nah, disuruh membeli gula, terus harus apa? Langsung membelikan, tidak membangkang atau membantah. Itu contohnya tidak membantah kepada orang tua. Harus dilaksanakan. Contoh yang lain, yo. Temennya, yo. Amanda. Ayo, nggak apa-apa, ayo. Iya, minta izin ketika keluar rumah. Contohnya apa? Apa? Oh ya, mau pergi main harus izin dulu. Itu bentuk apa? Akhlak yang bagus kepada orang tua. Kalau yang cewek, yang cowok, yo. Yang tidak bagus gimana? Yang tidak bagus? Akhlak yang tidak bagus. Ya, mencaci maki kepada orang tua itu akhlak yang buruk atau sikap yang buruk kepada orang tua. Terus apa? Ya, membantah orang tua itu juga tidak bagus. Terus apa? Ya, berbicara kasar itu juga berakhlak yang durhaka. Terus apa lagi? Apa? Berani kepada orang tua. Ya, berani kepada orang tua itu juga berakhlak tidak bagus kepada orang tua, durhaka. Terus apa? Ya, tidak menghormati itu juga tidak boleh. Sebagai anak atau sebagai apa? Pelajar. Kamu juga menerapkan itu tadi ya. Kalau di rumah tidak boleh membantah atau mencaci maki atau tadi apa lagi? Apa? Ya, tidak patuh kepada orang tua. Nah, kamu harus di rumah tidak boleh melakukan itu tadi ya. Kalau yang cewek, coba yang cewek apa? Sikap yang baik kepada orang tua, sikap sifatnya gimana? Sikap yang bagus, sikap yang bagus itu apa? Keluar saat izin tadi, Mbak Amanda, ya betul. Itu sikap yang bagus, sifat yang bagus kepada orang tua. Terus apa lagi? Apa? Ya, menghormati itu sikap yang bagus. Terus apa lagi? Udah cukup? Nah, apa? Ya, mendoakan orang tua yang bagus. Itu juga sikap yang bagus. Atau berakhlak yang mulia. Jadi itu ya. Tadi jawabannya udah benar semua, betul semua ya. Tadi yang pertama tadi pengertian tadi apa? Pengertian terhadap orang tua, pengertiannya tadi. Akhlak itu apa? Menurut istilah akhlak itu apa? Ya, sikap, apa sifat, ya betul. Terus tertanam di dalam apa?
Ya, diri kita, ya bagus, diri kita sendiri. Jadi diterapkan sebagaimana tadi kisah Nabi Ismail terhadap ayahandanya atau kepada orang tuanya ya. Jangan sebaliknya kepada kisah apa? Kisah Nabi siapa tadi? Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh tadi. Kan'an. Tadi malah durhaka kepada orang tua, tidak bagus. Harus kita menerapkan kisah Nabi Ismail ya. Tadi pertanyaan Mas Rasdan tadi, bagaimana kalau seorang anak patuh kepada orang tua, terus gimana? Sedangkan orang tua tidak patuh kepada agama Allah ya. Tadi apa? Dicontohkan sebagai apa? Kisah Nabi Ibrahim kepada ayahandanya. Ayahandanya itu menyembahnya berhala non Islam. Dia patuhnya kalau di dunia. Kalau akhirat harus patuh kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ayo perhatikan, jadi kita sebagai seorang anak menerapkan sehari-hari di keluarga yang baik, perilaku berakhlak kepada orang tua yang baik, tidak boleh berakhlak yang buruk. Sudah tahu jangan dilakukan yang buruk-buruk ya. Motivasinya di kisahnya Nabi Ismail yang baik. Kalau yang buruk kepada kisahnya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh itu ya. Menerapkan sehari-harinya ya menjadi akhlak yang terpuji kesehariannya, biar menjadi keluarga yang apa? Sakinah, mawaddah. Iya. Jadi ayam tentram masuk surga di akhirat kelak. Oke, mungkin cukup sekian dari Gus Mahmud. Mungkin cukup sekian ya. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama dengan kafatul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahi rabbil alamin. SD Muhammadiyahul Ilmi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan ceria. SD Muhammadiyahul Ilmi. Itu bentuk motivasi buat kalian. Kalau SD Muhammadiyahul Ilmi harus siap berani berprestasi, ya. Patuh kepada orang tua, ya. Mungkin sekian dari Selamat, kurang biasa, maaf, syukran hadza min semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh keluar. Es krim. Es krim.